Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Jaya Sudrajat dengan NIM 4151910097 dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan Q&A atau Question and Answer konsep Natural Language Processing sebagai tugas besar satu mata kuliah Natural Language Processing atau NLP dengan dosen Pak Handri Noprison STMkom. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan NLP? NLP atau Natural Language Processing merupakan salah satu cabang ilmu Artificial Intelligence yang berfokus pada pengolahan bahasa secara natural. Bahasa natural yang dimaksud ini bahasa yang digunakan sehari-hari untuk berkomunikasi satu sama lain antar manusia. Yang kedua, selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Berdasarkan James Putschowski tahun 2012, tantangan NLP untuk memahami bahasa manusia ada yang pertama, penandaan kelas kata. Itu susahnya menandai kelas kata berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, dan sebagainya karena sangat bergantung pada konteks penggunaannya. Yang kedua itu ada segmentasi teks. Penentuan segmentasi sulit dilakukan pada bahasa tulis yang tidak memiliki pembatas kata spesifik. Misalnya pada bahasa Mandarin, Thailand, Jepang, dan lainnya. Bahasa lisan yang membaur bunyi antar kata. Selanjutnya disambiguitas makna kata. Banyak kata yang memiliki lebih dari satu makna. Ada ambiguitas sintaksis, di mana struktur bahasa memiliki berbagai kemungkinan struktur kalimat. Selanjutnya, masukan yang tak sempurna, yaitu kesulitannya aksen dalam bahasa lisan serta ejaan dan gramatikal dalam bahasa tulis menyulitkan dalam pemrosesan bahasa alami. Yang terakhir ada pertuturan, struktur kalimat saja kadang tidak tepat menggambarkan penutur atau penulis. Selanjutnya, sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Ada berbagai terapan dari NLP. Salah satunya ada chatbot, ada translation tools, yaitu. Next, apa kegunaan library NLTK dan Sastrawi? NLTK atau Natural Language Toolkit adalah library Python untuk bekerja dengan pemodelan teks. NLTK menyediakan alat yang baik mempersiapkan teks sebelum digunakan pada machine learning. Python Sastrawi adalah pengembangan dari proyek PHP Sastrawi. Python Sastrawi merupakan library sederhana yang dapat mengubah kata berhimbuhan bahasa Indonesia menjadi bentuk dasarnya. Selanjutnya, apa tujuan scaffolding? Scaffolding adalah salah satu bentuk teks pre-processing yang paling sederhana dan efektif, meskipun sering diabaikan. Tujuan dari scaffolding itu untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Selanjutnya, apa definisi dari tokenizing? Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Kata, angka, simbol, tanda baca, dan entitas penting lainnya dapat dianggap sebagai token. Di dalam NLP, token diartikan sebagai kata, meskipun tokenize juga dapat dilakukan pada paragraf maupun kalimat. Selanjutnya, jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Stop word adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contohnya, dalam bahasa Indonesia ada yang, dan, di, dari, dan lain-lain. Makna dibalik penggunaan stop word adalah dengan penghapusan kata-kata yang memiliki informasi rendah dari sebuah teks, kita dapat fokus pada kata-kata penting sebagai gantinya. Selanjutnya, apa algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Sebelumnya, stemming adalah proses menghilangkan inflasi kata ke bentuk dasarnya. Namun,
Bentuk dasar tersebut tidak berarti sama dengan akar kata. Misalnya, mendengarkan, dengarkan, didengarkan. Akan ditransformasi menjadi dengar. Untuk melakukan stemming bahasa Indonesia, kita dapat menggunakan library Python Sastrawi yang sudah kita siapkan di awal. Library Sastrawi menerapkan algoritma Nazif dan Adriani dalam melakukan stemming bahasa Indonesia. Apa tujuan dari words embeddings? Word embeddings adalah proses konversi kata yang berupa karakter alfanumerik ke dalam bentuk vektor. Setiap kata adalah vektor yang merepresentasikan sebuah titik pada space dengan dimensi tertentu. Dengan word embedding, kata-kata yang memiliki properti tertentu, misalnya berada pada konteks yang sama, atau memiliki semantik meaning yang sama, berada tidak jauh satu sama lain pada space tersebut. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari Word2Vec. Word2Vec adalah model shallow neural network yang merubah representasi kata yang merupakan kombinasi dari karakter alfanumerik menjadi vektor. Representasi vektor tersebut memiliki properti relationship terhadap kata-kata yang berkaitan melalui proses training. Selanjutnya, apa definisi dari Back of Words? Strategi fitur engineering tradisional untuk data tekstual yang populer digunakan dikenal dengan back of words yang terdiri dari term frekuensi inverse, dokumen frekuensi, hingga n-grams. Back of words merepresentasikan teks ke dalam sekumpulan kata yang dapat diwakili oleh frekuensi kemunculannya dalam sebuah dokumen. Selanjutnya, jelaskan mengenai metode atau algoritma fast text. Fast text menurut Bojanowski et al. Tahun 2017 adalah metode word embedding yang merupakan pengembangan dari Word2Vec. Metode ini mempelajari representasi kata dengan mempertimbangkan informasi subword. Setiap kata direpresentasikan sebagai sekumpulan karakter n-gram. Dengan demikian, dapat membantu menangkap arti kata-kata yang lebih pendek dan memungkinkan embedding untuk memahami sufiks dan prefiks dari kata tersebut. Apa yang dimaksud dengan n-gram? Model probabilistik n-gram merupakan sebuah model yang digunakan untuk memprediksi kata berikutnya yang mungkin dari kata n-1 sebelumnya. Model statistika dari urutan kata ini seringkali disebut juga sebagai model bahasa. Selanjutnya ada jelaskan contoh penerapan n-gram. Saya ambil ini contoh pengkoreksian kata ini Bapak Budi. Unigrams itu n sama dengan 1, jadi bisa dibilang per satu kata. Jadi ini Bapak Budi. Kalau bigrams itu 2, ini Bapak Budi. Kalau trigrams itu 3, tri kan 3. Ini Bapak Budi. Selanjutnya, jelaskan definisi dari smoothing. Smoothing adalah teknik yang dapat digunakan agar probabilitasnya tidak sama dengan 0. Selanjutnya, jelaskan mengenai Laplace smoothing. Laplace smoothing adalah teknik smoothing yang paling sederhana, yaitu dengan menambahkan nilai 1 ke setiap frekuensi kehadiran bigram sebelum dilakukan normalisasi untuk memperoleh probabilitas. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan back off dan interpolasi? Back off adalah pendekatan dengan trigrams jika fakta tersedia. Jika tidak kita gunakan bigrams. Jika tidak ada juga, yang terakhir menggunakan unigrams. Sementara interpolasi adalah pendekatan yang menggabungkan probabilitas dari semua n-grams, memberikan bobot, dan mengkombinasikan frekuensi trigrams, bigrams, dan unigrams. Selanjutnya, jelaskan mengapa Kearney smoothing memiliki kinerja yang baik. Algoritma Kearney
memiliki kinerja yang baik karena akar dari metode ini adalah discounting absolut. Dan inti dari Keyneserni adalah pengamatan cerdas dengan memanfaatkan interpolasi ini seperti backoff. Apa latar belakang munculnya metode stupid backoff? Dari sebuah data besar yang dimiliki oleh Google pada tahun 2006, algoritma bernama stupid backoff ini memunculkan ide percobaan untuk membuat model bahasa suatu distribusi probabilitas murni. Tidak ada diskon terhadap probabilitas berorder lebih tinggi. Jika n-gram order lebih tinggi mempunyai frekuensi 0, maka dilakukan backoff ke n-gram berorder lebih rendah, dibobot dengan suatu bobot tetap. Selanjutnya, apa dasar pemikiran dari metode Good-Turing smoothing? Pemikiran dasar dari Good-Turing smoothing adalah memanfaatkan count atau frekuensi sesuatu yang telah dilihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari sesuatu yang belum pernah terlihat. Kata atau n-gram yang hadir sekali disebut sebagai singleton. Dalam rangka menghitung frekuensi singleton, kita perlu menghitung NC atau jumlah kejadian yang hadir sebanyak C kali. Pada Good Turing, ada anggapan bahwa semua kata terdistribusi secara binomial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.